Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riko di channel Catatan Kaki dalam segmen Cipta Malam. Malam ini kita kedatangan narasumber yang ingin bercerita tentang kisah mistisnya. Oke, langsung sambut saja narasumber kita. Oke, Mas Firman. Ya, Mau cerita apa nih Mas Firman? kalau saya pribadi saya ingin menceritakan pengalaman hidup keluarga saya, terutama kakak saya yang terkena teluk atau santet ya. Iya. Hmm. Nah itu awal mulanya gimana Mas? Itu awal mulanya itu jadi bisa dibilang ada omongan gak enak ke mertua suami gitu, suaminya kakak. Mungkin mertua suami dari kakak itu ngerasa kayak sakit hati aja atas omongan dari kakak saya gitu kan. Itu emang sakit hatinya emang baru pertama kali atau emang udah lama? Baru pertama kali, karena kan setelah nikah itu kakak saya kan ikutnya ke suami ya, Ya, di Indramayu. Ya. Ikut ke Indramayu selama berapa? 6 bulan, setengah tahun ikut ke suami di sana. Nah itu bisanya emang ada rasa apa namanya, nggak senangnya gimana? Gak senangnya itu karena kan posisinya kakak saya kan langsung hari itu tuh setelah 6 bulan tinggal di rumahnya suami, tak pulang ke rumah untuk Iya. cerita ke orang rumah, keluarga, terutama ke ibu saya sendiri, ceritain masalahnya di sana seperti apa, ceritain kan sama kakak saya tuh orang tua. Ternyata apa namanya, ada masalah sama ibu mertuanya. Oh berarti punya Ya masalah. punya masalah, cerita ke orang tua Orang tua gitu itu. kan. Iya. Iya. Nah itu berarti bukan masalah pribadi, emang ada masalah benar-benar yang ini ya. Iya, masalah yang pure masalah lah. Ya. Mungkin karena salah ngomong aja. Oke. Nah setelah itu gimana Mas? Setelah itu tuh ya kakak kayak pas pulang dari sana tuh ngerasa kayak sakit-sakitan gitu kan. Nah, terutama ngerasain sakit tuh di bagian perut gitu. Mungkin karena dikiranya kan mungkin karena sakit biasa ya, mungkin sakit biasa karena satu kan kakak tuh jarang makan gitu kan. Makanya sakitnya tuh di bagian perut. Iya. Kakak ngeluhnya sakitnya di bagian perut. Iya. Nah itu jadi sempat dikontrol atau diperiksain? Belum sempat dikontrol. Karena dari itu kan orang tua nyaranin ya udah ke rumah sakit aja gitu kan, dikontrol barangkali kenapa gitu kan. Iya. Soalnya kan masalahnya di perut gitu, takut masalahnya parah gitu kan. Iya. Kalau udah perut kan susah. Berarti itu belum diperiksain? Belum tuh, diperiksa. masih di obat-obat sendiri Iya, ya? masih obat-obat sendiri, obat-obat warung gitu lah. Tapi masih kunjung nggak sehat tuh? Masih kunjung nggak sehat, belum ada perubahan. Akhirnya setelah ngerasain sakit itu, setelah pulang 3 hari dari sana tuh langsung minta ke rumah sakit, suruh dirujuk kan. Iya. Karena sakitnya di rumah tuh semakin parah gitu. Iya, Ngeluh sakit bu, sakit perutnya. Iya. Jadi orang tua nyaranin ke rumah sakit. Ya. Rumah sakitnya di rumah sakit Ciremai. Nah, itu setelah di rumah sakit diapain aja Mas? Ya di rumah sakit ya jalanin pengobatan medis gitu kan. Ya pasti di rongsen juga sih, di rongsen karena kan perut yang bermasalah gitu, yang ngerasain sakitnya perut. Jadi perut yang di rongsen. Setelah itu nungguin hasilnya, besoknya itu hasilnya keluar. Ternyata setelah di rongsen tuh nggak ada kendala apa-apa, nggak ada gejala apa-apa. Dia benar-benar kelihatan sehat lah ya. Kelihatan sehat kalau secara medis mah. Itu setelah itu berarti pulang tuh ke rumah? Pulang? Enggak, belum, masih dirawat dulu 3 hari di rumah sakit ya. Terus
cuma minta infus doang sih, mungkin agak ningkatin stamina doang Iya, dari rumah vitamin sakit juga ya. ya. Terus kakak tuh minta pulang, Ya. aku udah sih di rumah aja gitu kan, rawat jalan. Terus rawat jalan jarak 3 hari. Setelah pulang dari rumah sakit tuh ngeluh lagi, Ya. perutnya sakit lagi, Kambuh lagi tuh. kambuh lagi. Heeh. Nah itu masuk lagi ke rumah sakit, dirawat lagi, Iya. diinfus lagi kan. Terus pas kedua kali ke rumah sakit tuh minta rongsen lagi, Iya. karena kan emang masalahnya tuh di perut. Tapi pas rongsenan yang pertama itu di perut hasilnya nggak ada, makanya kan pas datang ke rumah sakit yang kedua kali minta rongsen lagi. Iya. Masih penasaran lah Masih ya, penasaran ya, karena kan waktu rongsen pertama nggak ada hasil gitu. Iya, benar-benar. Ada Nggak ada perubahan, belum ada perubahan sama belum sekali. kelihatan penyakitnya apa. Iya, gitu benar. kan. Kita mau ngobatin juga mau pakai apa ya Mas ya? Iya. Udah nggak ada penyakitnya kan tangannya saya. Oke, setelah itu dari pengobatan yang kedua itu Ya pengobatan gue tetap di rongsen, cuma tetap nggak ada hasil, ada hasil juga. nggak ada hasil lagi. Sempat dirawat juga lagi. Sempat dirawat lagi, dirawat inap sampai seminggu lebih, hampir 2 minggu dirawat di rumah sakit. 2 minggu dirawat. Terus dari pihak rumah sakit pun nyerah gitu kan. Iya, Kok iya. ini pasien diobatin nggak ada hasil gitu kan, nggak ada Iya. perubahan sama sekali, tetap gitu sakitnya di perut. Iya. Masih Jadi pihak ada rumah sakit sakit tuh ya udah nyerah gitu kalau di bagian medis gitu kan. ya. Iya. Jadi kan pihak rumah sakit tuh konsultasi sama pihak keluarga juga kan, Iya. minta solusinya gimana, enaknya gimana. Pihak orang tua ya udah, kalau emang pengobatan medis tetap nggak ketemu ya udah dipulangin aja, kata orang tua. Iya. Mungkin selanjutnya ya jalanin ikhtiar lah. Iya, ikhtiar yang lainnya ya Mas Ikhtiar ya. yang lain. Iya. Berarti setelah itu pulang Pulang dari rumah sakit tuh. dari rumah sakit. Nah, Terus cari ikhtiar tuh orang cari tua. ikhtiar, cari orang yang ngerti. Iya. Kebetulan kan saudara kan ngerti juga di Iya. hal-hal goib kayak gitu. Iya. Cuma sebatas ngerti, bisa nerawang gini-gini. Iya. Ya sama saudara tuh dilihat gitu kan, Iya. di sisi goibnya. Ya karena emang benar ada yang ngirim, Itu ada yang ngirim. ada yang ngirim. Tapi tahu siapa yang ngirimnya itu Mas? Kalau dibilang siapa yang ngirimnya mungkin belum ya, karena kan saudara kan cuma sebatas tahu di badannya itu ada yang ngirim gitu kan. Ya. Jadi nggak bisa langsung ngejudge ini yang ngirim gitu kan. Iya benar. Nah itu setelah dari itu tetap berarti dibiarin aja atau diobatin dulu sebentar sama saudara tuh? Ya diobatin sebentar, kayak misalnya dikasih minum terus didoain gitu kan, dikasih bacaan-bacaan doa, Iya. suruh diminum ke kakak. Itu ada efeknya atau masih tetap sakit? Efeknya itu cuma sementara, Sementara berarti nahan Tetep. sementara. masih kambuh lagi perutnya tuh, masih kambuh terus. Sampai kan ikhtiarnya kan bukan sampai di situ aja gitu kan. Masih nyari-nyari orang yang ngerti lagi gitu kan. Iya. Yang paham-paham dengan ilmu goib kayak gitu. Iya. Sampai sempat kan datengin orang buntet dulu, orang buntet. Iya. Datengin orang situ, mediasi. Nyata emang benar sama aja sebenarnya. Ikhtiar ke orang yang pinter kayak gitu jawabannya sama, ada yang ngirim. Cuma mungkin cara ngatasinya belum gimana ya? Belum tahu lah ya. Belum tahu ya, belum pasti tahu, belum pasti keangkat juga ini. Iya. Gitu kan kirimannya. Setelah itu
Kakak masih terus sakit, terus nahan sakit berarti Masih ya? sakit sampai posisi kakak tuh kayak bisa dibilang badan udah kurus gitu kan, kayak Bener-bener udah di ujung tanduk gitu kan. Iya benar. Udah ngeliat kakak tuh udah apa Nah, namanya, udah kurus kering banget, ya. kurus kering gitu kan, udah kayak bukan bentukan kakak lagi gitu kan. Iya, Udah beda banget, yang dulunya gemuk gitu kan, Iya. ngisi badannya, tiba-tiba sekarang drastis banget Iya. sampai kurus. Iya. Ya tetap aja kita jalanin ikhtiar kemana-mana, dan sampai akhirnya kan kita sampai apa namanya, nanya ke apa namanya, kiai yang di kesepuan, keraton kesepuan, Iya. nanya emang benar ini ada yang apa namanya, ada yang jahil, ada yang ngirim kayak gitu. Iya benar. Mungkin dia ngasih solusinya kayak ngadain apa namanya, selamatan di rumah. Oh ini sama. Ya selamatan di rumah, ada yasinan, eh, ya ngadain yasinan, Terus sembuh tuh kakak tuh. Baik. sembuh. Cuma masih ada energi-energi yang Masih nempel lah ya. masih nempel gitu Iya. kan, karena kan satu kan kalau orang udah kena kayak gitu kan jadinya rawan ya, Iya. ibarat rawan tuh kayak rawan gampang kemasukan, Iya, kayak gampang gitu, ketempelan gampang juga. ketempelan Iya, gitu kan. bener-bener. Nah, Mas, kalau misalkan ini kan kakak ini udah tahu nih, udah mendatangi dari mana-mana kan. Iya. Nah, itu dari pihak keluarga pernah nggak sih ngelihat sosok penampakan gitu? Ngelihat sosok penampakan, kalau ngelihat sosok penampakan saya sendiri ngeliatin Iya. di tepatnya di apa namanya, di depan kamar kakak saya tuh, di jendela melihat sosok bayangan hitam gede, gitu kan. Cuma nggak tahu bentuknya kayak gimana, cuma ada bayangan yang hitam aja yang gede, kayak mantau terus kakakku gitu. Iya, iya. Berarti cuma bayangan hitam aja lagi Iya, berdiri gitu lagi ya. berdiri. Tapi jahil, Mas. Jahilnya itu ya sering bunyi-bunyiin yang aneh gitu, kadang suka ngelempar batu atau pokoknya bunyi yang aneh ya, jahil gitu, kayak nggak biasa pada umumnya aja. Itu yang lihat sama Mas Firman aja atau Cuma saya doang, karena kan posisi rumah kan ya bisa dibilang nggak gede sih ya rumah tuh. Iya. Jadi antara ruang tamu sama jalan tuh langsung los gitu. Iya, iya. Jadi sebelahnya kan, sebelah rumah tuh masih hutan gitu, masih hutan-hutan pohon apa ya? Pepohonan. Pohon kapuk, Heeh. pohon kapuk. Iya, iya. Jadi ya kelihatan banget lah pokoknya, makanya itu yang melihat jelas tuh ya saya pribadi. Cuma dalam hal itu kan saya nggak berani langsung ngomong ke orang tua sih, mungkin takutnya nggak percaya atau gimana Iya. ya namanya goib kayak gitu kan. Iya. Cuma posisinya kan ngeliat sendiri, Iya. Berarti orang tua nggak tahu tuh. orang tua nggak tahu, sampai sekarang pun belum cerita, Sampai sekarang belum cerita. sampai sekarang belum cerita, Berarti baru di cerita malam nih cerita ini. baru cerita malah. Tapi nanti keluarga gimana? Nggak apa-apa. Ya Bang. mungkin kalau tahu ya syukur, nggak apa-apa, mungkin itu kan masa lalu juga ya. Iya. Udah banyak rintangan buat ngelewatin itu tuh, jauh banget, susah banget, sampai kemana-mana ikhtiar, sampai ngelakuin ikhtiar tuh ngelakuin ritual kayak apa ya, kayak pengangkatan benda goib gitu loh, pakai media kayak telur sama ikan ya, ikan Iya. bandeng contohnya. Itu kan sempat ngelakuin mediasi itu juga. Iya. Di rumah itu, posisi di rumah, keluarga tuh sementara diungsiin dulu di rumah saudara. Iya, iya. Nah itu hasilnya Emang bener keluar paku terus sama jarum-jarum. Yang pertama itu kan mediasinya menggunakan ikan ya, ikan bandeng. Iya. Ikan bandeng itu kan yang disaksiin sama saya, orang tua, sama saudara yang ngerti tuh, yang ngerti goib juga, iya. ikut juga, sama orang yang mau ngobatin kakak tuh itu ikut juga. Itu ngeliat sendiri pakai mediasi bandeng itu,
setelah didoain ikannya Ya. jarak 1 jam apa setengah jam, 1 jam lah, kurang lebih 1 jam itu emang ada hasilnya gitu. Kan awalnya kan ikan tuh kosong ya, Iya. kosong masih hidup, Iya. didiemin ikan tuh, ditunggu selama 1 jam, dibuka hasilnya, ternyata emang ada kayak benda gitu, kayak kain diikat, Oh, kain digulung. kain diikat digulung, terus di dalamnya ada isi paku. di dalam ikan ya, di perut Di ikan dalam ya? perut ikannya, pas di belek itu ada isinya gitu, Oh, ada paku. ada paku yang sama digulung, kain, kain itu yang iya, digulungin sama kain topaknya. itu, iya. Hmm. Berarti itu Mas Firman ngeliat sendiri berarti? Lihat sendiri, kalau bisa dibilang percaya enggak sih ya, tapi Ngeliat kejadian juga. sendiri gitu Iya. kan, apalagi di keluarga saya sendiri gitu, tahu sendiri kejadiannya kayak gitu, Itu pakai ikan bandeng. pakai ikan bandeng. Terus sama pakai mediasi telur juga sama, telur masih keadaan utuh itu juga kan, telur masih baru lah, masih dadakan beli itu juga, Iya. dadakan beli di warung, Telur mentah ya? telur berarti ya, mentah masih keadaan baru beli, saya sendiri yang beli juga, itu buat dijadiin mediasi buat pengangkatan benda itu. Mediasinya sama kayak ikan bandeng, dikasih waktu kayak gitu, didiemin sama 1 jam. Ya emang kalau telur kan jadi posisinya langsung ke ngambilnya tuh ditempelin ke perut kakak tuh. Mas? Ditempelin. Ya ditempelin, Iya. didiemin selama berapa menit gitu kan. Terus diambil, dibacain lagi, pas dibuka itu emang ada hasilnya juga, paku Keluarnya paku. kecil-kecil. Oh, paku kecil ini mah. kecil. Ada kainnya. Nggak ada, jadi paku kecil-kecil kayak paku ya paling kecil aja, paku Iya. paku kecil gitu, Banyak itu Mas. banyak, Itu pas dibuka keluarnya paku tuh. keluarnya paku. Itu keluarnya penyaksian juga sama. Keluarga nyaksiin, kalau yang mediasi telur itu keluarga semua nyaksiin gitu, Iya. karena kan itu pengambilan itu kan secara langsung ya dari kakak gitu kan. Kalau ikan bandeng kan itu pengambilannya tuh dari rumah Iya. gitu kan. Oke. Tapi sampai saat itu Mas, udah tahu belum siapa yang ngirim itu? Ya setelah kakak ngomong gitu kan, ternyata ya problemnya dari sini dari masalah dia sama mertuanya suami gitu Iya. ya. Dia bilang gara-gara mungkin salah paham ya, Iya. salah ngomong, jadi bikin nyakitin perasaan gitu kan. Iya. Iya, jadi Barangkali dikasih tahu sama orang pinternya, ini dikirimnya dari orang ini. ya itu sempat dikasih tahu, ini dikirimin sama orang yang dekat ya, bisa dibilang orang ya suami sendiri, maksudnya keluarga dari suami sendiri, orang Indramayu. Sampai disebutin detail gitunya Mas. Iya, sampai disebutin. Dan pada akhirnya kakak ipar itu ngasih tahu. Ngasih kakak sendiri, Oh iya, kakak kandung sendiri yang ngomongin gitu, Hmm. yang ngasih tahu, karena problemnya di situ. Terus orang-orang yang ngerti juga, orang-orang yang ngerti goib juga ngasih tahu kalau emang penyakitnya ini berawal dari keluarga laki-laki gitu, dari Iya. Indramayu. Betul juga ya Mas ya. Iya, Itu ceritanya panjang juga ya Mas. ceritanya panjang. Kalau Iya. misalnya diceritain lengkap sih mungkin nggak terlalu ini sih, mungkin cerita intinya aja. Iya, benar-benar. Ya. Tapi setelah itu ada cerita lagi nggak Mas? Kalau buat cerita lain sih nggak Lanjutan ada. nggak ada ya. Berarti setelah itu berarti kakak Kakak tuh alhamdulillah langsung membaik. Ya hidup kayak normal lagi aja Hidup gitu, normal kayak lagi. orang manusia biasa lagi gitu Iya. kan, kayak sehat, terus doyan makan, iya terus badan tuh seger gitu, Iya, nggak iya. kayak waktu sakit kan sampai kurus kering gitu kan, Iya. udah kayak bukan orang lagi. iya. Gitu. Tapi sempat diperiksa lagi nggak Mas ke dokter? Nah pas sudah sembuh itu sempat diperiksain, ya pas di rongsen kan minta di rongsen lagi tuh, Kakak tuh kakak minta di rongsen lagi. Iya.
Nah pas di rongsen tuh baru hasilnya kelihatan. Oh, Penyakitnya di perut, lambung. ternyata bener penyakitnya di lambung. Penyakitnya di lambung. Setelah pengobatan itu. Pengobatan yang tadi Iya. yang pakai media itu ya. Iya. Oke. Jadi keluar hasilnya. Jadi keluar hasil penyakit dari medisnya. Jadi pengobatannya juga jelas ya secara medis ya Mas ya. Secara medis jelas. Oke. Buat Mas Firman, ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman cerita malam? Kalau untuk saya pribadi ya satu apa namanya, untuk jaga omongan gitu, untuk ke siapapun jaga lisan gitu kan. Namanya orang kan nggak tahu gitu kan, barangkali sakit hati mainnya gimana kita nggak tahu gitu, makanya kita jaga omongan aja, ngomongnya baik-baik. Bener-bener ya. Satu kan kita ya harus tahu adab juga sih, tahu etika juga ya. Ya, Apalagi kan ke orang tua gitu. Iya. Takutnya gak enak hati kan, udah kalau penyakit hati itu udah susah sih. Iya. Bener. Berarti tetap jaga komunikasi Iya, yang jaga baik ya. Mas? komunikasi yang baik, terus ya rajin ibadah juga, apalagi kan kita agamanya Islam gitu kan. Sholat udah utama gitu, utama Kewajibannya. kewajiban. Yang penting ya kita harus ingat sama Allah Subhanahu wa taala aja gitu. Kalau kita berpedoman sebagai agama Islam gitu. Mas Firman, terima kasih banyak sudah bercerita di cerita malam. Oke, buat teman-teman cerita malam, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya dan share sebanyak-banyak mungkin. Bagikan video kami ke teman-teman kalian jika kalian suka video ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.